setiap kalian akan diuji dengan rasa takut, kekurangan benda, kekurangan uang, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, bangkrutnya sebuah usaha. Tetapi lawan dengan satu sikap, wabasyiris sabirin, bersikaplah sabar, sebab Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hidup tanpa ujian. Selama orang hidup, pasti punya ujian. Seorang mukmin sudah paham kalau hidup identik dengan ujian. Kita buka Quran surah Al-Baqarah 155, 156. وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketahuilah, setiap kalian, ini kalimat mutlak, setiap kalian akan diuji dengan rasa takut, kekurangan benda, kekurangan uang, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, bangkrutnya sebuah usaha. Tetapi lawan dengan satu sikap, wabasyiris sabirin, bersikaplah sabar, sebab Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap mendapatkan ujian, yakinlah semua dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Istiqomah itu perkara yang berat. Tantangan kebaikan adalah setan. Lawan dari kebaikan adalah kejahatan setan. Maka setiap orang yang akan berbuat baik, apakah akan terlepas dari jerat setan? Tidak. Yang harus kita ketahui, musuh dari kebaikan adalah kejahatan. Sponsor dari kejahatan adalah setan. Oleh karena itu, seorang yang berhijrah menuju pada kebaikan, yakin selalu akan digoda dengan setan. Namun, kita perlu senjata. Apa senjatanya? Yang pertama adalah ikhlas. Kalau berhijrah itu bukan karena paksaan, atau karena trendingnya bulan Ramadan, atau karena menikah, atau karena cinta seseorang. Walakin hijrah karena Allah. Hijrah untuk Allah. Setiap perkara yang diawali dengan hati, setiap perkara yang diawali dengan ikhlas, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi cobaan dan ujian. Maka berangkatlah hijrah karena Allah. Niatkan hati kita karena Allah. Ini tidak akan tergoyah. Karena niat akan membentuk pada kekuatan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fa hijratuhu ilallah war rasuli. Barang siapa yang berniat mengawali setiap kebaikan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan melindungi hatinya untuk diberi kekuatan dalam menghadapi segala hal. Yang kedua adalah kesungguhan. Jadi hijrah ini butuh kesungguhan. Apa kesungguhan? Kekuatan dan kemantapan hati. Kalau hijrah, tinggalkan sesuatu yang membuat kita kembali kepada maksiat. Kalau hijrah, tinggalkan sesuatu lingkungan yang akan membawa kita kepada kejahilian atau kebodohan lagi. Itu kesungguhan. Nah, yang ketiga, berkawanlah dengan orang-orang yang taat. Berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Setiap manusia secara fitrah akan berada pada dua kondisi. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Sekarang contoh, Anda saat ini berada di posisi mana? Suka dipengaruhi orang atau suka mempengaruhi orang? Nah, ini fitrah. Nah, karena kita berada di kondisi yang seperti ini, maka kata Nabi, Ar-rijal ala dini khalili, falyamdur ahadukum may khalil. Al-mar'a ala dini khalili, falyamdur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya tergantung agama teman, maka mulailah bentuk komunitas, mulailah bergabung dengan kelompok-kelompok yang taat kepada Allah, yang akan memberikan atmosfer magnet. Karena tiap orang itu akan memberikan magnet. Magnet orang soleh akan menjadikan kita soleh. Dan sebaliknya, magnet orang yang tidak taat akan membuat kita terjerumus kepada kebodohan dan kemaksiatan. Nah, tips 3 ini, niat karena Allah, bersungguh-sungguh hijrahnya karena Allah, dan yang ketiga, lingkungan yang akan membawa kita pada hijrah selamanya, bukan hijrah temporary atau hijrah yang sekedar hingga kembali kepada masa kejahilian atau masa kebodohan lagi.